Di kampung saya di NTT itu kampung Malaf, itu saya lihat masyarakat kasihan gitu. Saya kan sebagai santri baru lulusan pesantren, saya datang ngajar, ya kan? Saya ngajar ya nggak ada gajinya, nggak ada. Saya tanya Pak Jenun, Pak, ini nggak ada ustadz-ustadz yang datang ngajar sini. Ya ada, cuma perjalanan ke sini kan jauh, jalannya rusak, mereka pun nggak digaji. Jadi ya udah orang datang ya kadang suka-suka aja. Sedih saya itu. Ya Allah, gimana ini? Saya cari solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Jadi malam itu saya ditawarin, kamu Bapak besok bawa ke asrama Kristen. Kamu harus melanjutkan sekolah kamu di asrama Kristen karena kamu Kristen Katolik. Dan malam itu saya mikir ya kan, saya bilang saya nggak mau, saya bilang saya sekarang ya saya milih Islam. Nggak ada pikiran karena mungkin setiap hari ya pemandangan. Padahal setiap hari teman Kristen saya yang main ya banyak karena mayoritas kan. Cuma karena sukanya itu udah tumbuh apa namanya, setiap hari pemandangan itu yang membuat saya nyaman. Akhirnya saya malam itu memilih, Pak, saya masuk Islam. Enggak katanya. Jadi beliau tuh apa namanya kayak belum, beliau juga nggak mau. Enggak. Kamu harus masuk agama Katolik, asrama Katolik. Kamu harus belajar. Enggak, Pak. Saya minta izin sebelum saya mau masuk Islam. Karena saya berapa kali ngulang, akhirnya beliau itu nggak memaksa. Ya kalau memang pilihan kamu gitu, ya Bapak mau gimana? Akhirnya itulah awal cerita saya apa namanya masuk Islam itu, Bang. Dan waktu itu memang tidak ada yang tahu. Yang tahu itu cuma Bapak, ya Pak Jenudin, sama anak dan istrinya. Dari hari Jumat saya saya ikut mereka ke masjid. Dan di sanalah saya dijumpakan sama salah satu ustadz. Pas sampai biasalah, Pak Ustadz ini anak angkat saya, dia berkeinginan masuk Islam. Akhirnya sama Ustadz saya ditanya lagi, Dek siapa namanya? Saya bilang, nama saya Orlando. Oh iya. Nah, gimana ceritanya kok kamu dipaksa masuk Islam sama Pak Jerun? Nggak ada, Pak, saya bilang. Nggak ada, Ustadz. Ini benar-benar saya yang mau. Dengan setelah ngobrol-ngobrol gitu, itulah hebatnya, Pak, Bang. Kok di dalam Islam itu emang apa ya, sudah jelas ya, nggak boleh maksa orang masuk Islam, itu nggak boleh. Itu ayat yang memang dijalankan sama Pak Jenudin. Jadi kalau orang orang bilang maksa orang masuk Islam apa, nggak ada. Itu saya rasakan sendiri. Dan sampai Pak Jenudin ini, Bapak angkat saya ini, beliau juga latar belakangnya dulu Kristen Katolik. Semenjak beliau masuk Islam, ya, sampai beliau tahun 2017 kemarin, sampai tahun 2017 kemarin, itu sekitar 1.300 yang beliau udah Islamin. Dari 1.300 ya, dari 1.300 yang beliau Islamin, itu diantaranya saya, Bang. Iya. Dan perjuangan beliau itu sangat-sangat luar biasa. Ya, dakwah beliau, saya jadi salah satu saksi hidup beliau lah. Bagaimana beliau dakwah keliling-keliling kampung, peduli sama semua orang. Dia nggak hanya lihat umat yang Islam, semua orang dilihat. Kalau ada orang sakit yang nggak mampu ya ke rumah sakit, dia bayar rumah sakit. Kalau ada tetangga yang bikin acara, dia nyumbang beras. Bahkan nggak segan-segan, kambingnya pun dikasih. Di rumahnya itu, Bang, tiap hari ramai tuh rumahnya tuh. Iya. Waktu saya mulai, itu dari waktu masih Timur Leste sekarang, sampai di Indonesia saya tahu banget, setiap rumah itu kayak pasar. Warga datang minum kopi, ngeteh, pagi, sore, malam. Itu jiwa, padahal beliau kan kalau kita bilang termasuk yang galak ya, tapi jiwa lembutnya itu yang mungkin itu dakwah beliau. Jadi singkat cerita, akhirnya saya syahadat lah sama Ustadz. Saya lupa nama Ustadz itu pada hari Jumat.
Nah, setelah selesai syahadat, saya ditawarin nama. Dek, namanya mau diganti enggak katanya. Kalau orang masuk Islam, biar namanya diganti, biar namanya jadi doa katanya. Sebenarnya nama panggil saya itu nama baptis Arnaldo Pinton, ada pun nama panggil Orlando. Akhirnya di situ dikasihlah nama Muhammad. Seharusnya itu Muhammad Arnaldo. Iya. Cuma udah ditulis Muhammad Orlando, akhirnya udah jadilah Muhammad Orlando. Nah, itu awal habis syahadat itu nggak masalah, Bang. Pas pulangnya itu, saya sholat di rumah, ketahuan sama teman-teman saya. Wah, di situ mulai rame kan. Orang, kau masuk Islam kau katanya. Jadi teman-teman saya itu heboh. Iya. Di sekolah, iya. Ini setiap sekolah saya dibully lah. Sama kawan, kau kenapa kau masuk Islam kau? Kau dipaksa ya katanya sama Ustaz Jainuddin. Nggak ada, aku bilang. Kau bodoh itu, nanti nggak makan daging babi lagi kau. Daging babi kan enak katanya. Iya. Ya namanya, kalau kita bilang enak-enak. Dulu, sebagai seorang yang masih pemakan itu ya. Dulu kan agama saya kan dulu semuanya makan itu. Nggak pernah saya dengar halal, haram gitu ya. Yang saya tahu ya semuanya halal, semua yang kita hasilin. Kecuali ya mungkin nyuri itu masuk haram lah, itu dosa lah. Walaupun dulu itu nggak ada istilah haram halal, cuma kalau untuk kayak makan semua ya makan. Iya. Jadi saya diganggu, kau bodoh kau katanya sama teman-teman. Nanti kau nggak makan daging babi lagi, para daging babi enak. Ya agak sedih lah kan saya. Saya mikir gitu, mikir keras. Karena saya masuk Islam itu ya, orang kan masuk Islam macam-macam, ada yang belajar. Nah karena saya masuk Islam dengan cara ya, tinggal sama ustadz, lihat akhlaknya, lihat kehidupan orang Islam. Jadi lebih ke kehidupan. Saya nggak mikir kalau nanti masuk Islam nggak boleh makan daging babi. Saya nggak ada mikir ke sana. Cuma diganggu sama teman, akhirnya saya ingat. Iya. Kemudian pulang sekolah terus saja diajakin setiap hari. Terus dibilang, kau bodoh kau, nanti burung kau dipotong katanya. Kan saya takut. Saya usia 14 tahun waktu itu. Saya kan takut, saya bilang, ya sebagai seorang ini ya, kita kan masih ABG lah. Ya, umur 14 tahun, 15 tahun itu. Akhirnya saya takut. Karena tiap hari digituin. Jadi saya down juga gitu. Gak makan daging babi, dibilang bodoh. Terus dibilang burungnya dipotong. Apa itu Islam itu katanya. Masa itu cium tanah, pantatnya ke langit gitu-gitu kan. Memang masuk akal semua dia cerita. Karena kita bukan latar belakang masuk Islamnya belajar ya. Bukan karena perbandingan agama gitu. Jadi akhirnya saya agak goyang gitu. Iya. Kemudian pulang, kan malam kan saya suka ngaji sama ustadz lah, belajar Iqra. Kemudian saya sampaikanlah semua yang saya saya alami. Ustadz, saya tiap pulang dibully sama teman-teman begini katanya. Saya itu bodoh, ntar nggak makan daging babi setelah masuk Islam. Nah ustadz ini Masya Allah ya, dia sama juga orang Timur-Timur, dia masuk Islam, kemudian dia nyantri di daerah Makassar. Jadi dia pulang ke NTT, dia dakwah. Itulah saya belajar sama beliau. Beliau cerita bahwa itulah Islam. Kenapa Islam itu melarang kita makan daging babi? Karena pertama, yaitu sebagai perintah Allah. Maksudnya perintah itu ini dilarang gitu loh. Iya. Nggak boleh makan. Ya udah sebagai seorang Islam ya wajib, nggak boleh ikut, nggak boleh makan. Kemudian sebagai ketaatan seorang kepada Tuhannya nggak dilarang ya kita nggak boleh. Terus kedua, secara medis ya kesehatan itu rupanya di dalam daging pita itu ada cacing pita katanya. Jadi waktu saya dijelasin detail sama ustadz saya, ya kalau kita sekarang lihat buka YouTube memang efek makan daging babi kan kayak begitu ya. Kan kita lihat ada kayak ulat-ulat gitu kan serem banget. Akhirnya waktu saya dijelasin sama ustadz ini saya jadi kan masih ada daging lain, kenapa harus makan daging babi katanya. Jadi akhirnya ya kita terhibur dengan jawaban beliau yang Masya Allah sangat bersahabat, tahu psikologi kita kan. Iya. Kemudian saya tanya terus, kenapa orang Islam harus disunat, burungnya dipotong? Kan saya bilang katanya orang Islam nanti burungnya dipotong, kata dia bukan dipotong,
itu apa namanya, ya dipotong tapi bukan dalam arti yang dipotong semua atau gitu kan, seram kalau dengar potong kan. Iya. Cuma ya itu dia bilang kulitnya depan itu bersihin gini-gini biar bersih, dan itu ya itulah ajaran Islam. Kalau kita lihat nabi-nabi dulu ya semua di apa namanya, nabi-nabi ya di sunat, itu namanya sunat. Cuma dibersihkan depannya begini biar bersih. Kalau orang yang nggak sunat ya kotor, di situ terkumpul banyak. Jadi masuk akal gitu bang. Kita kan ya apa namanya masih umur-umur itu dijelasin dengan bahasa beliau yang ringan, kita paham. Akhirnya ya masalah makan daging babi ya udah nggak masalah buat saya. Kemudian sunat udah saya nggak takut. Kemudian yang ketiga itu yang kayak kenapa orang Islam sembah cium-cium tanah setiap hari kalau sholat, kata Ustadz. Nah itulah bentuk kita apa namanya kita apa ya merendahkan diri di hadapan Allah gitu. Iya. Kita ini dari tanah kemudian akan kembali ke tanah. Coba lihat ibadah kita kayaknya orang Islam itulah yang benar-benar merasa bahwa kita terhina. Orang sama raja sampai tunduk-tunduk gitu, apalagi sama Tuhan. Tuhan kita, Allah kita yang ciptakan langit, bumi, yang maha hebat. Jadi kita beribadah dengan cara yang Allah kasih ya itu terbaik. Jadi nggak ada masalah. Nah setelah dengar penjelasan dari beliau, alhamdulillah bang, saya jadi jadi bulian-bulian tiap hari. Cuma kalau kebanyakan keseringan kita juga pusing lah ya kan. Iya. Nah untuk mengantisipasi hal ini, akhirnya suatu ketika ya waktu itu sekitar SMP kelas 2, ada seorang kiai dari Jawa Timur datang ke NTT. Beliau lagi dakwah safari dakwah gitu. Datang ngumpulin ngisi kajian di pengungsi itu. Kemudian beliau tawarin bahwa kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya mau sekolah di pesantren, silahkan ke pesantren saya gratis. Cuma ongkosnya tanggung sendiri. Nah akhirnya untuk menghindari hal-hal ini dan untuk pendidikan saya, udah saya didaftarin, kirim. Itulah awal mula saya ke Jawa bang. Saya nyantri di Jawa Timur. Jadi saya berangkat dari NTT. Dan memang nggak ada kebayang itu. Saya Masya Allah dapat hidayah Islam ya. Terus sampai lanjut lagi ke Jawa itu dulu nggak ada, saya pikir-pikir begitu. Jadi ngalir aja. Cuma saya merasa ketenangan yang luar biasa itu kayak saya berdoa. Jadi selama saya masuk Islam itu bang, yang saya ngerasa doa-doa saya itu banyak keajaiban saya dapat. Dan itu benar-benar apa ya, buat saya itu sesuatu yang luar biasa. Kan saya ke Jawa. Di sana saya masuk pesantren. Sekitar 7 tahun saya di sana, saya belajar. Saya masuk pesantren, saya baru bisa baca Iqra 3 kayaknya. Jadi masih Iqra. Belum apa namanya, belum tahu baca Al-Quran. Tapi saya udah hafal sekitar 20 surat. Ya, saya bilang kalau masuk Islam ya harus serius. Jadi saya setiap hari itu, ketika teman-teman saya yang bisa baca Al-Quran sama ustadznya ya baca. Kalau saya yang nggak bisa baca, ada apa namanya ustadz yang ngajar kami ada 4 orang yang waktu itu belum bisa baca Al-Quran. Jadi setiap hari itu kami kayak talaki ya. Jadi datang duduk sama beliau diajarin Bismillahirrahmanirrahim. Kami ikutin Bismillah. Jadi setiap hari itu kami hafal 2 ayat. Sekitar 4 bulan itu saya udah hafal 20 surat. Itu saya nggak bisa baca Al-Quran. Dan itu saya yakin bahwa ini di antara bukti mukjizat Allah ya. Mukjizatnya Al-Quran. Bahasa Arab kan termasuk susah loh. Kita bisa ngafal coba. Iya. Orang bahasa Arab, kitab saya yang Injil, yang Indonesia aja belum tentu saya bisa ngafal. Ini saya bisa hafal. Ya kan? Kemudian dari situ, nggak lama saya bisa baca Al-Quran. Dan saya dulu termasuk orang yang pembenci bahasa Arab. Jadi saya masuk kelas, saya tulis saya lihat di papan itu di pesantren kan. Iya. Tapi bukan pesantren bagus Pak. Ini yayasan kecil lah ya. Yayasan sederhana. Kiainya Masya Allah berjuang untuk dakwah beliau. Jadi pas saya masuk kelas, tulis di situ apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya lihat Bismillah kayak ketakutan saya. Iya. Kan saya mikir gini, berarti nanti belajar bahasa Arab di sini nih.
Pernah suatu ketika di depan Ustadz, ada Ustadz sedang ngumpul, lagi istirahat. Saya tanya kawan, sekarang pelajaran apa? Bahasa Arab. Saya bilang, saya nggak suka. Sampai sekarang ini bang, itu Ustadz masih tahu saya. Tapi itu ya, dulu jadi dua kasus ini. Dulu saya benci Islam, jadi cinta. Dulu saya benci bahasa Arab, sekarang saya cinta bahasa Arab. Lian fi hadzal bilad natahadats lugha arabiyyah kull yaum. Jadi di sini sekarang itu justru di negara ini saya pakai bahasa Arab. Yang dulu ini saya benci, ya. Jadi masya Allah gitu. Apa namanya? Kadang saya merenung itu kayak lucu. Jadi ya saya waktu belajar bahasa Arab saya bilang saya nggak suka lah. Apa yang belajar bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Kayaknya setelah sekitar 7 tahun di pesantren itu saya belajar. Doa pertama saya yang Allah kabulkan itu pas SMA kayaknya. SMA itu saya berdoa, ya Allah beri hidayah sama keluarga saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Karena bagaimana Allah katakan bahwa inna dina indallahil Islam, ya kan? Agama yang diridhoi, yang diterima hanya Islam. Jadi kayak apa bang? Kena di hati gitu. Iya. Ya Allah, ya kita takut lah kan. Kalau teman-teman bagaimana nanti nasibnya. Saya terus berdoa, sujud, berdoa. Dan hal yang selama saya masuk Islam nggak pernah saya tinggalin sholat bang. Selama saya mulai dari syahadat sampai sekarang, yang namanya sholat nggak berani saya tinggalin. Makanya saya lihat orang Islam meninggalkan sholat kayak biasa, itu buat saya sesuatu yang aneh ya. Iya. Kok bisa? Ini urusannya sama Allah. Kalau kita hidup, nafas, apa segala macam nikmat, kita badan sempurna. Sholat pun nggak bisa. Coba sholat aja nggak mau sholat, gimana? Jadi saya kalau lihat orang Islam nggak sholat itu kok berani banget gitu. Nah yang jadi bang, jadi setiap sholat saya berdoa. Dan coba bang, 2 tahun saya di pesantren, saya berdoa gitu buat hidayah untuk keluarga, teman-teman. Datang teman-teman bang, rombongan yang 2 tahun setelah saya di pondok saya berdoa, yang datang masuk Islam, anak-anak mualaf 20 orang, itu teman-teman saya semua. Iya. Kebanyakan. Dan itu ya saya merasa bahagia lah, bahagia, senang. Ya Allah, yang kau kabulin doa saya. Iya, teman-teman saya, teman-teman main dulu di NTT. Akhirnya dari situ saya udah merasa punya kewajiban. Ya, kan kewajiban si orang Islam itu kan, atau kita mualaf terus masuk Islam, atau yang sudah Islam, kewajiban kita pertama ya belajar, menuntut ilmu. Kalau tanpa ilmu enggak, kita jadi apa ya, Islam enggak ada gunanya gitu loh. Iya. Kan kita sholat butuh ilmu kan, gimana cara berwudu, gimana cara sholat, gimana cara bacaannya, gimana cara takbir yang benar. Jadi saya belajar ya kan. Kemudian datang mualaf sekitar 20 orang. Nah itu saya merasa udah punya kewajiban. Jadi bapak angkat saya itu Pak Jenun itu kan tiap tahun orang ikut dia masuk Islam kan banyak. Iya. Jadi akhirnya sampai di pondok saya lah menjadi apa namanya, menjadi kakak mereka. Saya ajarin, saya tunjukin ini loh Islam. Lemari saya di asrama saya kasihin, ini tempat tidur silakan pakai. Uang yang saya punya silakan semuanya. Iya. Jadi itu yang saya, iya kan setelah kita berislam itu belajar ya kan, apa menuntut ilmu, dengan ilmu kita amalkan lah. Jadi kita mengerjakan Islam itu ya dengan ilmu ini. Kemudian setelah itu kita dakwain. Nah, ini posisi saya dakwah. Jadi di pondok itu saya belajar, ngamalin ilmu, sekalian dakwah sama anak-anak mualaf. Jadi saya ngajar mereka ngaji, bagaimana setelah kita masuk Islam itu begini loh, bersih, sama orang tua itu hormat. Mohon maaf saya nggak tahu kalau orang ini bang, orang Jawa bang, kami orang dari timur itu setiap hari mungkin kami itu suka maki ya, bahasa-bahasa binatang itu loh. Nah setelah saya di pondok nggak ada saya dengar bahasa itu, itulah hebat Islam kan. Anak-anak di pondok itu terlepas dari bahasa-bahasa yang kotor gitu. Jadi setelah anak-anak ini masuk Islam, nyampe jauh saya bilang kita di Islam itu dilarang. Karena setiap hari, setiap detik, malaikat jaga kita. Kalau kita ucapin kata-kata buruk, ya ibarat kita itu ada catatannya gitu. Iya. Kalau kita kayak nanti terima rapot terus nilainya merah semua kan kita kaget. Nah, begitu juga. Kalau nanti kita ini ya nilainya amalnya buruk semua, itu akibat kita. Jadi Islam melarang. Akhirnya saya mulai dakwah dengan begitu, saya ngajarin mereka.
apa yang saya bisa bantu, saya bantuin anak-anak mualaf ini. Cuma karena perjalanan waktu di pondok kami yang yayasannya memang sederhana, kadang kami makan, kadang nggak ada makan itu. Jadi ia mengakibatkan, dan setiap tahun kan anak-anak mualaf itu datang Bang, sampai kami sekitar 60 orang mualaf yang terkumpul di yayasan ini. Dan perjalanannya waktu, terus kemudian kehidupan di pesantren di yayasan ini susah. Terus kalau buat saya memang kurang pas ya, untuk anak mualaf di yayasan itu kurang pas. Terlalu banyak di situ. Terlalu mungkin Pak Jenun nggak punya link lain, jadi kami dikumpulin di situ. Kemudian keadaan pun susah kan, kadang makan, kadang nggak ada makan. Nah kayak saya kan, karena saya anggap Pak Jenun itu orang tua angkat saya beda gitu. Makanya kalau saya meminta uang, Pak tolong kirimin duit bulan, kan nggak berani saya. Jadi saya merasa ya udah, selama 7 tahun itu saya dapat kiriman 2 kali 150.000 selama 7 tahun. Iya. Jadi kalau saya mau uang sabun ya kan, mau uang sabun, mau jajan, saya kerja sawah. Iya. Jadi hari libur saya datang ke warga, ikut nyangkul sawahnya, jadi jam 7 pagi sampai jam 5 sore dikasih 7.000. Nyangkul sawah warga. Kasih makan sekali dikasih 7.000. Kalau warga yang tukang macul sawah itu, mereka itu dibayar 25.000 dengan jam yang sama. Kalau karena kami santri, karena orang butuh, orang jauh, butuh uang, akhirnya kami itu dimanfaatin sama sebagian warga yang saya lihat Islam, tapi ya tidak benar lah, ini tidak benar. Jadi kami dimanfaatin, tenaga kami diambil, kami disuruh kerja dengan waktu sama, tapi dikasih cuma 7.000. Iya. Terus kami saya catering juga Bang, kerja catering dari jam 7 pagi sampai malam, kasih 5.000. Iya. Jadi karena kami orang jauh, kami butuh uang jajan, uang makan, itu kami kerja. Yang prinsip saya setelah masuk Islam bahwa makan itu harus halal. Iya. Jadi mohon maaf teman-teman, ada yang mungkin ke sawah orang ngambil buah apa, saya nggak mau, saya bilang saya udah Islam. Iya. Jadi kayak tinggalin sholat, nggak ada tawar menawar, dimanapun harus sholat. Terus kedua, makan harus yang halal. Itu yang saya praktekin. Ya, terus berjalan waktu. Kadang selain kerja sawah, penyangkul, terus kerja di catering, saya tukang rosok juga Bang. Jadi kami di pondok itu sebagian banyak santri laki-laki itu kami nyari ronsokan. Jadi ngikutin sungai itu arus. Itu perjalanan sampai 7 kiloan. Itu kami nyari kabel yang putus, besi, macam-macam lah. Iya. Nanti pulang, jadi kami berangkat itu misalnya jam 8 pagi, pulangnya jam 3 sore, ya kan. Itu nanti kami jual, alhamdulillah Bang, dapat 20.000 ya kan. Wow, bahagianya itu. Karena di Jawa itu dulu 500 perak itu ya, itu tahun 2005 lah. 2005 itu makan nasi udah satu piring, nasi pecel. Iya. Ya kan? Terus nah uang ini karena saya merasa saya capek ya kan, saya ngasilin duit ini, saya capek 20.000, saya kumpulin beli baju. Jadi kalau pakai baju kaos yang hasil dari ronsokan, beli itu kayak bangga gitu. Masya Allah, ini perjuangan ini. Jadi kayak bangga aja sendiri ini loh. Iya. Perjuangan sendiri. Ya kan? Terus uang sisanya itu saya beli gorengan setiap pagi, misalnya 5.000, 3.000, saya bagi ke semua santri. Jadi di pondok memang saya anggap ya semua adik-adik saya, semua sahabat keluarga lah. Jadi itu yang saya amalkan. Akhirnya perjalanan di pesantren itu selesai di Jawa Timur, waktunya untuk mengabdi. Jadi karena kita sering dengar kisah-kisah sahabat, ya kan, sahabat Nabi, bagaimana mereka masuk Islam, dimusuhin sama keluarga, bahkan mereka dibunuh sama sebagian sebagaimana kayak Bilal bin Rabah ya kan. Iya. Sama majikannya itu gara-gara dia masuk Islam disiksa. Tapi itu Bang, memang Allah angkat orang-orang mualaf itu dengan Al-Quran dan dengan Islam, kayak Bilal. Bilal kan dulu orang Afrika, udah hitam, seorang budak ya kan. Budak di zaman itu kan nggak dihargai, bisa dibunuh, mau dipukul, suka-suka dia merasa barang dia.
Tapi dengan keyakinan, dengan Bilal yakin bahwa Islam agamanya dia ketika suruh murtad nggak murtad walaupun disiksa dengan batu besar, ditindih pakai batu besar, disimpan ditaruh di atas padang pasir yang di sini kebetulan di Sudan bang, saya di Sudan kan padang pasir banyak juga, panas bang. Iya. Itu gimana kita, wow, nggak kebayang itu, nggak pakai baju, taruh di atas padang pasir, ditindih pakai batu, terus dipukulin. Itu memang Allah menguji beliau dengan keimanan dia. Nah, kami masuk Islam, kami dapat dapat cobaan ya sesuai dengan iman kami. Bilal dengan keyakinan sama Allah bahwa itu agama dia, masya Allah. Akhirnya datang pertolongan ya kan. Ketika lewat Abu Bakar melihat disiksa, Bilal disiksa gitu, akhirnya dimerdekakan. Dan itulah Allah angkat derajat dia setelah dimerdekakan menjadi orang bebas, menjadi sahabat Nabi. Nabi manusia mulia, seorang presiden, pemimpin umat. Itu Allah angkat derajatnya. Nah, itu yang saya rasakan bang. Jadi setelah itu masuk Islam, dapat cobaan ya kan. Hidup susah, luntang lantung. Tapi saya selalu yakin bahwa Allah akan bantu. Jadi setelah di Jawa selesai, saya pulang ke NTT dakwah 1 tahun. Saya merasa ya Allah begini ya, kita kayak ngajar nggak ada gajinya ya kan. Jadi kampung saya di NTT itu kampung Malaf, itu saya lihat masyarakat kasihan gitu. Saya kan sebagai santri baru lulusan pesantren, saya datang ngajar ya kan. Saya ngajar ya nggak ada gajinya, nggak ada. Saya tanya Pak Jinun, Pak, ini nggak ada ustadz-ustadz yang datang ngajar sini. Ya ada, cuma perjalanan ke sini kan jauh, jalannya rusak, mereka pun nggak digaji. Jadi ya udah orang datang ya kadang suka-suka aja. Sedih saya itu. Ya Allah, gimana ini? Saya cari solusi. Nah, ini 1 tahun saya ngabdi di kampung mualaf, saya ngajar ya kan, sambil cari-cari jalan. Karena sebagai orang yang ekonomi pas-pasan, saya mau pengen kuliah cuma nggak punya duit. Saya dapat tawaran setelah 1 tahun di NTT, saya dapat tawaran bahwa ada kuliah gratis di Bandung. Ketika nyampe Bandung, ya singkat cerita saya kembali lagi bang untuk mau kuliah, biar saya cari solusi untuk bantu teman-teman orang-orang di kampung ini. Saya datang ke Bandung kuliah, baru 5 bulan kuliah macet. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini. Bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya? Karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.